paling menyenangkan 12 tahun ya, berarti udah ada murid yang dari TK kayaknya udah di SMA sekarang. Menyenangkannya adalah berproses dengan anak yang beragam gitu. Sebenarnya seperti saya mengajari mereka, padahal sebenarnya saya yang banyak belajar dengan background orang tua yang berbeda, keluarga yang berbeda. 12 tahun saya di sana, musimnya beda-beda gitu. Ya dari generasi juga berbeda. Generasinya juga berbeda gitu. Datang pandemi dan lain-lain gitu. Itu membuat saya banyak belajar gitu. Dalam metode mengajar itu nggak ada sesuatu yang kalau saya belajar sendiri nggak ada yang disekat-sekat sih. Jadi kalau kita sebagai pendidik tuh, kalau kita mau coba aja dulu. Karena saya banyak juga membreak rules gitu. Karena penasaran gitu. Dan fleksibelnya itu. Fleksibel. Dan Mbak Sani juga mengizinkan kami untuk mengekspor segala sesuatu yang ingin kita ekspor bareng sama peserta didik gitu. Jadi ketika kita berbagi hidup dengan peserta didik yang Mbak Sani bilang, jadi setelah di PAUD, anak-anak lulus, masuk SD, jadi mendampingi mereka. Ada yang sampai kayak Edelin ya Bu, kan dari kecil tuh Abel. Sekarang ada yang lulus, Abel udah lulus SMA. Sekarang kuliah ke China. Bondingnya sama mereka tuh sampai sekarang tuh masih dapat. Jadi kalau mereka datang ke sekolah gitu, walaupun dia jadi alumni itu masih Miss Nova. Masih seneng banget ya. Walaupun sebenarnya kegiatan kita nggak setiap hari ke sekolah formal ya. Bonding yang kita bangun, kekeluargaan yang kita bangun gitu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, yang saya belajar ini sih, ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, nyampainya juga beda. Dari hati nyampe ke hati. Karena itu, sekalipun tidak setiap hari bertemu, ternyata apa yang kita lakukan gitu, selama kita tulus dan kita juga sama, karakter tuh nomor satu sih. Saya juga di SD tanamnya sebenarnya bukan sekedar pengetahuan. Kalau menurut saya pengetahuan itu bisa dikejar. Betul. Tapi karakter tuh penting ya. Mendasari semuanya ya. Sekali. Jadi sebenarnya yang membuat saya senang tetap di homeschooling ini, karena saya bebas gitu. Jadi pembelajaran pun saya masukin banyak karakter dalamnya. Kita belajar matematika, nyangkut paut juga ke karakter gitu. Jadi kita ada kayak circle time untuk ngobrol sama anak-anak kita pakai karakter first juga. Itu membangun, yang saya bilang ya, tujuan kita hidup tuh buat apa, sampai anak umur SD pun saya udah banyak belajar sharing sama mereka. Karena anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang jauh lebih pintar ya dibandingkan kita, apalagi soal teknologi kayak kita kalah lah. Tapi ada sesuatu yang kita tanamkan gitu pada peserta didik kita, yaitu ya cinta Tuhan. Kita tahu hidup untuk apa, berbagi, bermanfaat ya. Kalau pintar tapi kita nggak bermanfaat juga buat apa. Itu membuat saya bertahan, karena saya punya banyak kesempatan secara fleksibel, tidak ada sekat-sekat untuk saya bisa menanamkan segala sesuatu gitu. Kalau gagal, kita coba yang baru. Saya sering sekali sharing juga sama Bu Sani, saya lagi cobain ini nih sama anak kelas ini. Ya kalau nggak berhasil, saya mau coba yang lain. Ada kalanya ekspektasi saya segini nih, kayaknya nggak bisa deh anak SD saya kasih project kayak gini. Dari situ saya banyak bikin project sih yang ada di kepala saya. Kalau di sekolah formal mungkin nggak bisa langsung dipraktekin ya. Kalau di sini saya bisa langsung saya praktekin. Kadang ekspektasi kayaknya nggak bisa deh. Ternyata melampaui ekspektasi saya. Jadi bukan hanya, mereka bukan belajar dari saya, tapi saya banyak belajar juga dari peserta didik dan orang tua yang beragam sekali di homeschooling. Itu yang membuat saya bersyukur ada di Atma ini.